warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UPIN PPG dalam jabatan 2023, perkenalkan saya Puspita Arif Mulyawati, guru di SMP Negeri 2 Rongkop, mata pelajaran IPA sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Wonojoyo Madura dengan nomor induk mahasiswa 23061110059. Hari ini tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek unjuk kinerja atau UPIN di sekolah saya SMP Negeri 2 Rongkop. Berikut video pembelajaran saya, mohon masukan dan sarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mbak Enia bisa bantu Ibu untuk memimpin berdoa? Ya. Selanjutnya, Ibu akan presensi kehadiran kalian ya. Adakah yang hari ini tidak masuk? Masuk. Alhamdulillah. Berarti kalian semuanya sehat ya? Sebelum kita ke materi berikutnya, saya akan bertanya dulu kepada kalian, adakah yang masih ingat materi yang kita pelajari pada minggu kemarin? Ya, Mbak Alia? Itu tentang organ-organ pencernaan. Mulut, Ya. kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai organ-organ sistem pencernaan manusia. Ya. Organ-organ tersebut apa saja? Dari mulut, terus kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus halus, kemudian usus besar yang paling Oke. Selanjutnya, materi yang kita akan bahas pada siang hari ini yaitu mengenai gangguan pencernaan manusia. Apa yang terjadi bila kalian menahan lapar? Coba saya akan mendengar pendapat kalian. Yang pertama siapa yang mau? Saya. Ya, Mas. Badan lemas, Badan lemas. Yang kedua, takut, Diki, pusing, pusing. Mungkin satu lagi pendapat yang saya punya, Mbak Fenia. Perut rasa sakit. Iya, perut terasa sakit. Pastinya kalau kita menahan lapar, itu tadi ada sudah dari Mas Hakim, itu apa tadi Mas? Badan lemas, terus pusing, kemudian sakit perut. Karena apa? Karena di dalam tubuh itu tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh dan akhirnya asam lambung itu meningkat seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita lalui pada siang hari ini itu ada 3. Coba Ibu dibantu membaca Mas Hakim yang nomor 1. melalui tayangan gambar gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia serta dapat menyebutkan gangguan pada sistem pencernaan dengan benar. Ya, yang kedua Mbak Alia. Melalui diskusi dan literasi, peserta didik dapat menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan dengan benar. Ya, yang terakhir mungkin Mas Nurul. Melalui diskusi dan literasi, peserta didik dapat mengaitkan antara gangguan dengan upaya menjaga kesehatan pada sistem pencernaan dengan benar. Ya, di sini ada 3 ya tujuan pembelajaran yang kita akan lalui pada siang hari ini. Nah, kemudian di sini ada gambar. Nah, kira-kira pernahkah kalian mengalami gangguan pencernaan yang ada di gambar ini? Pernah. Siapa yang pernah mengalami? Pernah. Mas Destria, apa yang pernah dialami pada gangguan pencernaan kamu? Ma. Yang kedua,
Mbak Uki? Diare juga. Ada 3 ya. Tadi ada yang ada yang diare juga. Nah, kemudian coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini, ada gambar pencernaan. Dari gambar tersebut, coba kalian membuat 2 rumusan masalah yang nanti akan kalian kerjakan, yaitu melalui LKPD. Coba siapa yang mau maju ke depan menuliskan rumusan masalah? Saya, Bu. Ya, Mbak Alisa. Iya. Terima kasih Mbak Alita. Kemudian yang kedua, siapa yang menuliskan? Oh, iya, Mbak Uki. Terima kasih Mbak Uki. Nah, di sini sudah ada 2 rumusan masalah yang nanti kalian kerjakan di LKPD. Yang pertama, kita bisa membaca bersama-sama. Yang pertama apa? Macam-macam gangguan pencernaan manusia. Dan yang kedua, cara mencegah penyakit atau gangguan pencernaan manusia. Nanti 2 rumusan masalah yang kalian akan bahas di LKPD. Nah, kemudian nanti Ibu akan menilai kalian, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah sikap sosial, yang kedua sikap pengetahuan, dan yang ketiga sikap keterampilan. Nanti ada 3 penilaian yang Ibu akan nilai pada saat kalian, yaitu melakukan diskusi dan presentasi bersama kelompok kalian. Nah, sebelum nanti kalian itu mengidentifikasi penyakit gangguan pada pencernaan manusia, Ibu akan memberikan LKPD dulu. Setiap kelompok Ibu akan kasih 1 LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Coba kalian bisa dibuka dulu LKPD-nya. Sebelum kalian nanti mengerjakan LKPD, di sini ada nama kelompok yang nanti kalian harus tuliskan ya. Misalnya kelompok 1. Kelompok 1 ini beranggotakan siapa? Ditulis dulu anggota kelompoknya. Kemudian di saat nanti kalian mengerjakan LKPD, di sini ada cara atau prosedur mengerjakan LKPD. Nah, di sini ada cara kerjanya. Kemudian nanti di sini ada tabel sesuai dengan nama penyakit, gangguan, dan penyebar dan upaya mencegahnya. Kemudian di sini nanti juga ada ayo diskusikan. Ya, ini ada pertanyaan juga, nanti kalian akan menuliskan jawabannya. Nah, nanti kalian bisa berdiskusi melalui kelompok dan nanti bisa mencari studi literasinya melalui buku paket, LKS maupun bahan ajar yang Ibu sudah berikan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan mengenai penulisan atau menjawab pertanyaan di LKPD? Ada kesulitan? Tidak ya. Nah, sekarang bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Ada kesulitan Mbak Kenia? Ya. Bisa dicari di LKS, buku paket maupun bahan ajar ya yang. Pokoknya
kesulitan tidak untuk mengerjakan? Kelompoknya Mbak Alia ada kesulitan tidak Mbak? Kelompoknya Mbak Sini sudah sampai mana Mbak? Oh ya, baru menuliskan rumuskan masalah. Coba kelompok 5 Mbak Cilan, mungkin ada kesulitan? Oh tidak, oke. Sudah sampai mengidentifikasi penyakit ya Mbak ya? Nama-nama penyakit. Oke. Bisa dicari di buku paket, LKS maupun buku ajar ya. Seperti itu ya Mas Arya ya. Sudah ada yang selesai? Tinggal 5 menit lagi ya. Sudah selesai semuanya? Sekarang kita masuk ke presentasi. Nah, sekarang kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil karyanya? Ya Bu, oke. Kelompoknya Mbak Alia, maju ke depan. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menerima keberatan menyampaikan hasil menyebabkan mengkonsumsi makanan yang berlebihan dan kurangnya aktivitas tubuh. Upaya mencegah berolahraga dan mengatur pola makan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Dalam penyakit karies gigi, gangguan kerusakan gigi penyebab infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Upaya mencegah dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan pengganti gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air garam dapat membantu mengurangi keluar pada gigi.
melihat apa penting media tersebut, maka makanan yang tidak sehat tidak toleransi dan terjadi konsumsi obat terus-menerus. Bagaimana usaha kita supaya organ-organ pencernaan kita dapat mendapatkan gangguan? Jelaskan. Tiga pertanyaan konsumsi makanan, serat rutin, olahraga, mengikuti asupan, cairan tubuh, mengonsumsi probiotik, tidak merokok. Coba yang lainnya diperhatikan dulu. 4. Jika kita terserang diare dan apa tindakan kita sebelum pergi ke dokter? Meminum obat larutan gula garam untuk melewati cairan banyak keluar saat diare, atau dapat juga meminum obat diare. Kesimpulan, gangguan pencernaan adalah penyakit yang terjadi pada organ-organ pencernaan. Biasanya penyakit pencernaan disebabkan oleh makanan yang dimakan. Cara mencegah penyakit pada sistem pencernaan adalah dengan makan makanan sehat, mengatur pola makan, menjaga kebersihan makanan, berolahraga, tidak merokok, banyak minum air putih, hidrasi stres. Hindari stres. Adakah yang ingin bertanya? Oke, kelompok 5. Bagaimana cara tubuh kita selalu sehat? Bentar. Bagaimana tubuh kita selalu sehat? Nah, 1. Makan makanan sehat, berolahraga secara teratur, 3. Istirahat yang cukup, 4. Tidak merokok, 5. Minum air putih. Bisa diterima kelompok 5? Ya. Bisa. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Mbak Alia. Yang presentasi dari kami kurang lebihnya pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kelompoknya Mbak Alia sudah mempresentasikan. Kemudian kelompok mana yang ingin mempresentasikan berikutnya? Oh iya, kelompoknya Mbak Kenia. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Kenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan diskusikan nama penyakit obesitas, gangguan sistem pencernaan, penyebab karena konsumsi makanan yang berlebihan dan kurangnya aktivitas tubuh. Upaya mencegah, berolahraga dan mengatur pola makan, banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat gizi. Nama penyakit hepatitis, gangguan penyakit peradangan pada daging, penyakit virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis, dapat disebabkan oleh bakteri jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan gangguan obat serta terus-menerus seperti parasetamol. Cara mengobati, melakukan vaksinasi, menggunakan masker, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nama penyakit konstipasi. Gangguan merupakan kondisi penyakit berat atau dari sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab kurangnya asupan makanan, serat dan kurang minuman. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan cepat sehingga menyebabkan feses keras
Hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, seperti makanan olahan, karena makanan tersebut dapat menimbulkan buruk lambung. Kesimpulan, gangguan pencernaan adalah penyakit yang terjadi pada organ-organ pencernaan. Biasanya penyakit pencernaan disebabkan oleh makanan yang dimakan. Cara mencegah penyakit pada sistem pencernaan adalah dengan makan makanan sehat, mengatur pola makan, menjaga kebersihan makanan, berolahraga, tidak merokok, banyak minum air putih, dari stres. Oke, bentar. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, kelompoknya Mbak Alia. Organ apa saja yang terkena gangguan pencernaan? 1. Mulut, 2. Lambung, 3. Usus halus, 4. Usus besar, 5. Anus. Bisa diterima jawabannya Mbak? Bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Kenia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang ingin presentasi, oke, kelompoknya Mbak Cila. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Cila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Upaya mencegah, berolahraga dan mengatur pola makan, dan mengonsumsi makanan yang mengandung zat tinggi. Nama penyakit karies gigi, gangguan kerusakan gigi, penyebab infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Upaya mencegah, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan gelas gigi, agar telur atau kumur dengan larutan garam dan air hangat dapat membantu mengurangi infeksi gigi. Nama penyakit emah, gangguan terjadinya peradangan atau asam. Upaya mencegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, hilang sebelum makan, menghindari makanan yang memicu proses asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan juga dapat membantu mencegah sakit emah. Hepatitis, penyakit peradangan pada hati. Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis, dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti pada umumnya, apa penyebab gangguan tersebut? Makan makanan yang rendah serat, tidak berolahraga, stres, dan konsumsi obat seperti dan bagaimana cara kita supaya organ pencernaan tidak menjelaskan kerjanya konsumsi makanan serat, berolahraga, usia sekitar 100, probiotik, tidak merokok. Supaya jika tidak terserang diare, apa tindakan kita sebelum pergi ke dokter? Meminum oralit atau larutan obat. Larutan gula garam untuk mengganti cairan yang banyak penguasaan diare atau dapat juga minum obat diare. Kesimpulan, gangguan pencernaan adalah penyakit yang terjadi pada organ-organ pencernaan. Biasanya penyakit pencernaan disebabkan oleh makanan yang dimakan.
ciri seniman tidak makan makanan yang bergizi. Diterima nomor 1. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Cila. Menjawab yaitu rumusan masalah yang sudah ditulis kemarin. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, biar tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tadi semuanya sudah presentasi. Nah, sekarang kita menjawab rumusan masalah yang sudah dituliskan oleh teman kamu ya. Sekarang rumusan masalah yang nomor 1. Macam-macam gangguan pencernaan manusia. Siapa yang ingin menjawab rumusan masalah yang nomor 1? Ya, Mbak Elsa. Obesitas, karies gigi, mah, hepatitis, diare, konstipasi. Iya. Nah, sekarang kita jawab bareng-bareng ya, sama-sama. Yang pertama, macam-macam gangguan pencernaan pada manusia itu yang pertama ada obesitas. Yang kedua, karies gigi. Yang ketiga, mah. Yang keempat, hepatitis. Yang kelima, diare. Kemudian yang terakhir, konstipasi. Nah, itu adalah 6 penyakit atau gangguan pada pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, cara mencegah penyakit atau gangguan pada pencernaan itu, siapa yang ingin membantu menjawab? Ya. 1. Makan makanan sehat. 2. Mengatur pola makan. 3. Istirahat yang cukup. 4. Olahraga. 5. Tidak merokok. 6. Minum air putih. 7. Hindari stres. Ya, itu adalah upaya agar kita tidak terserang gangguan pencernaan. Yang pertama pastinya kita makan makanan yang bergizi. Yang kedua, tadi makan makanan yang mengandung serat. Banyak minum air putih, istirahat yang cukup, kemudian tidak merokok, dan yang terakhir rajin berolahraga. Nah, itu adalah rumusan masalah yang tidak kita jawab semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan. Nah, siapa yang ingin membantu ibu menjawab kesimpulan untuk pembelajaran pada siang hari ini? Oke. Oh iya, Mbak Alvika. Cara mencegah penyakit pada pencernaan yaitu makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan, olahraga, tidak merokok, dan minum air putih, dan istirahat yang cukup. Ya, itu kesimpulan pada materi gangguan pencernaan. Ada lagi kesimpulan yang kedua? Ya, Mas Nurul? Yang terjadi pada organ pencernaan. Iya, penyakit yang ada pada organ pencernaan itu contohnya tadi apa saja? Mah. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga, diare. Yang keempat, hepatitis. Yang kelima, konstipasi. Terus yang terakhir, karies gigi. Nah, itu adalah gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Kemudian ibu akan memberikan penguatan dulu untuk materi ini. Nah, gangguan pencernaan itu adalah masalah yang terjadi pada organ-organ saluran pencernaan. Kemudian gangguan pada sistem pencernaan makanan itu dapat disebabkan faktor luar seperti pola makan yang salah, bakteri, dan faktor dalam seperti kelainan alat pencernaan makanan. Nah, kemudian ini tadi gigi berlubang. Gigi berlubang ini atau karies gigi disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan
mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahannya dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 3 kali sehari, serta mengurangi makan makanan yang manis. Kemudian hepatitis. Ya, hepatitis ini adalah disebabkan oleh virus hepatitis B, merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Kemudian yang berikutnya adalah diare. Nah, diare ini adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Enterobacter, yaitu upaya pencegahannya yaitu dengan menjaga kebersihan makanan, cuci tangan sebelum makan, minum air yang dimasak, serta makan makanan yang higienis atau sehat, dan yang terakhir itu jaga kebersihan diri dan lingkungan. Seperti itu. Yang mah, nah ini biasanya biasanya terjadi pada kalian ya. Kalau kalian itu sering tidak sarapan, sering telat makan, apalagi sering makan makanan yang pedas, asam. Atau namanya itu adalah gastritis, yaitu merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan terlalu pedas dan asam. Nah, jadinya kalau kalian ingin menghindari penyakit emah, itu yang pertama kalian harus teratur makan atau sarapan. Nah, kalau pagi itu harus kalian sarapan, kemudian makan yang teratur, tidak makan makanan yang terlalu pedas dan asam. Itu bisa meningkatkan asam lambung menjadi meningkat. Dan berikutnya adalah konstipasi. Konstipasi itu apa? Konstipasi itu adalah sembelit. Konstipasi itu sembelit, yaitu tidak bisa membuang air besar. Siapa yang pernah mengalami konstipasi? Di antara kalian tidak ada yang pernah mengalami konstipasi? Bukan berarti kalian itu adalah yang suka makan makanan yang banyak mengandung serat. Karena apa? Karena konstipasi ini biasanya kondisi feses itu keras sehingga sulit dikeluarkan. Biasanya apa? Biasanya dia itu pertama, kenapa orang itu bisa mengalami konstipasi atau sembelit? Itu pertama, kurang makan makanan yang mengandung serat, kurang minum air putih, dan pastinya sering menahan buang air besar. Itu juga bisa berpengaruh kepada sembelit konstipasi. Kalau kalian sering menahan buang air besar, itu bisa mengakibatkan konstipasi atau sembelit. Upayanya seperti apa ya? Upayanya yang pertama itu tidak sering menahan buang air besar. Kalau kalian merasa ingin buang air besar, ya kalian izin dulu ke kamar mandi ya. Jangan diangkat sampai nanti pulang ke rumah, itu tidak baik. Kemudian yang pertama, makan makanan yang mengandung serat seperti sayur, buah, dan hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, makanan olahan. Karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Minum cukup banyak air putih. Itu adalah konstipasi atau sembelit. Kemudian obesitas, suka makan dan kurang berolahraga. Upayanya seperti apa? Upayanya yaitu rajin berolahraga dan mengatur pola makan. Seperti ini ada
adalah gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Ada pertanyaan mengenai gangguan pencernaan tadi? Oke. Sekarang Ibu akan lakukan evaluasi. Nah, evaluasi nanti kalian kerjakan di kertas yang sudah Ibu bagikan ya. Dikasih nama, dikasih nomor absen. Kalian perhatikan di depan, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, kalian cukup menulis jawabannya saja, A, B, C, atau D. Jawaban yang paling benar, seperti itu. Dibaca dengan sebaik mungkin, ditulis mana yang kalian anggap benar dari pertanyaan tersebut. Untuk evaluasi ini, tolong kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Walaupun tadi sudah berkelompok, tapi untuk evaluasi ini, tolong kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya, ada pertanyaan? Oh, Mas Diki belum jawab. Oke, nggak apa-apa ya. Maaf ya Mas Diki ya. Ya, bisa ditulis nama sama nomornya Mas Diki ya. Sudah selesai ya semuanya? Sudah. Ibu minta tolong pada Mbak Enia untuk mengambil lembar jawabnya. Oke? Bisa dikumpulkan ke depan sini Mbak, dan KPD-nya bisa nanti saya koreksi ke KPD-nya. Bisa dikumpulkan ya. Untuk pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kalian semuanya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Ada salah Ibu dalam berucap, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Tadi sudah Mbak Penia ya untuk memimpin berdoa. Kemudian untuk hari ini yang menutup doa yaitu Mbak Alia. Setelah ini wassalam.